Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Meli Mukhlian, dalam mata kuliah Fisika Dasar 2. Hari ini kita mau membahas materi tentang listrik arus searah. Ya, kita mulai ya. Nah, pada bab listrik arus searah, kita akan membahas sekitar 6 pokok bahasan. Di antaranya, yang pertama tentang arus listrik, yang kedua tentang hukum Ohm, yang ketiga tentang sumber potensial listrik, yang keempat hambatan listrik, yang kelima resistansi dan temperatur, dan terakhir keenam tentang energi dan daya listrik. Baiklah, saya langsung masuk saja ke pokok bahasan yang pertama, yaitu arus listrik. Arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik. Karena ceritanya di sini adalah muatan listrik yang mengalir, tentu ada selang waktu yang dibutuhkan. Maka, secara fisis, arus listrik bisa kita definisikan sebagai jumlah muatan listrik yang mengalir dalam selang waktu tertentu, yaitu dalam selang waktu delta T. Di sini dibuat dalam persamaan I sama dengan delta Q per delta T. I adalah arus, delta Q adalah jumlah muatan listrik, dan delta T adalah waktu. Karena Q adalah jumlah muatan listrik, memiliki satuan Coulomb, dan delta T memiliki satuan detik, Coulomb per detik, itu bisa kita rubah dalam bentuk satuan yang lain yang disebut dengan ampere. Nah, ampere adalah satuan untuk arus listrik. Saya lanjutkan. Nah, dalam definisi lain, arus listrik juga bisa didefinisikan bahwa dia mengalir karena ada beda potensial antara ujung-ujung kawat penghantar. Ya, arus listrik hanya baru bisa mengalir jika ada medium penghantarnya. Tentu kalau dalam rangkaian elektronika, yaitu kawat-kawat penghantar. Nah, sesuai dengan definisi tadi, arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Nah, ini biasanya didefinisikan sebagai arus konvensional. Tapi, ketika J.J. Thomson menemukan adanya elektron, maka definisi arus listrik adalah aliran elektron, yang mana elektron tadi mengalir dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Ya, kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu tentang hukum Ohm. Nah, Ohm mengatakan besarnya arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial. I sebanding dengan V. I adalah arus, V adalah tegangan. Maka, I sama dengan V dikali dengan 1 per R. 1 per R di sini adalah sebuah bilangan di mana R adalah hambatan listrik antara dua titik. Maka, di sini bisa dijelaskan bahwa kesebandingan antara arus dan tegangan tadi itu terkait dengan besarnya hambatan listrik antara dua titik tadi. R yang disebut dengan hambatan listrik memiliki satuan Ohm, dilambangkan dengan bilangan omega. Nah, dalam rangkaian-rangkaian elektronika, biasanya hambatan dilambangkan dengan model bergerigi seperti ini, atau seperti yang kedua, yaitu seperti persegi panjang. Dia punya dua buah pin kiri dan kanan. Nah, yang di sebelah kanan bawah, ini adalah contoh perangkat hambatan. Kita menyebutnya sebagai resistor.
ya, resistor. Masing-masing resistor memiliki nilai hambatan yang berbeda. Bagaimana cara membaca nilai hambatannya, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya lanjutkan. Yang ketiga, kita masuk dalam bahasan sumber potensial listrik. Sumber potensial listrik untuk arus searah itu secara umum yang biasa kita kenal adalah baterai, aki, dinamo, dan sel surya. Mungkin masih ada yang lain, tapi di sini tidak saya masukkan. Ya, saya lanjutkan saja. Nah, ini bicara tentang hambatan listrik. Hambatan listrik, tadi seperti telah kita bahas sebelumnya, kawat yang menghantarkan arus listrik memiliki hambatan. Nilai hambatan tadi akan semakin besar jika panjang dari kawat penghantarnya juga semakin besar. Yang kedua, nilai hambatan listrik tadi akan bernilai kecil jika luas penampang dari kawatnya semakin besar. Nah, maka di sini bisa kita lihat kesebandingan bahwa nilai hambatan sebanding dengan panjang kawat penghantar, dan nilai hambatan tadi sebanding dengan 1 per luas penampang kawat penghantar. Kalau kita modelkan sebuah kawat penghantar sebagai sebuah tabung, maka dia pasti memiliki panjang dan memiliki luas penampang. Maka bisa kita buat dalam sebuah persamaan, R sama dengan Rho dikali dengan L per A. R adalah besarnya hambatan listrik, L panjang kawat penghantar, A adalah luas penampang dari kawat tadi, dan di sini ada nilai Rho. Rho adalah hambat jenis bahan. Setiap kawat atau bahan tentu memiliki hambatan yang berbeda-beda. Kita lihat tabel berikutnya. Di sini terlihat bahwa masing-masing material memiliki hambatan jenis yang berbeda. Seperti tembaga memiliki hambatan jenis 1,68 kali 10 pangkat minus 8 dengan satuannya ohm meter. Emas memiliki hambat jenis 2,44 kali 10 pangkat minus 8. Paling bawah kita lihat ada karet. Nilai hambatannya adalah 10 pangkat 13 sampai 10 pangkat 15. Di sini terlihat bahwa karet yang merupakan material isolator ya, memiliki hambat jenis yang sangat besar, sehingga kecil kemungkinan bagi muatan listrik untuk bisa mengalir dalam material karet. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh soal tentang hambatan listrik. Misalkan kamu ingin menghubungkan tap stereo dengan speaker yang lokasinya cukup jauh. A. Jika masing-masing kawat panjangnya adalah 20 meter dan kawat tersebut terbuat dari tembaga, berapakah diameter kawat agar hambatannya 0,1 ohm? Pertanyaan kedua, jika besar arus yang mengalir ke masing-masing speaker sebesar 2 ampere, berapakah penurunan tegangan listrik? Nah, untuk menjawab soal ini, mari kita lihat lagi apa komponen-komponen yang diketahui dalam soal. Di dalam soal yang pertama, diketahui bahwa panjang dari kawat adalah 20 meter. Lalu, kawat tadi berjenis tembaga. Kalau kita kembali ke dalam slide sebelumnya, tembaga memiliki nilai hambat jenis 1,68 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Maka nilai Rho dari tembaga adalah ini. Lalu, karena yang ditanyakan adalah berapa diameter kawat, dalam persamaan yang kita lihat tadi, kalau kita lihat dari persamaannya, tidak ada persamaannya menaruh komponen diameter. Namun, dengan mencari berapa besarnya luas penampang dari kawat tadi, kita bisa mengetahui berapa diameter dari kawatnya.
Dengan memodifikasi rumusnya, didapatkan A sama dengan rho dikali L per R. Nilai rho tadi sudah ada, lalu L-nya juga sudah ada, dan R adalah hambatan yang disetting sekitar 0,1 ohm. Dengan menyelesaikan matematikanya, didapatkan nilai luas penampang kawatnya sekitar 3,4 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, diameter kawat tentu berhubungan dengan luas penampang kawat. Karena kita menganggap kawat tadi seperti tabung, tentu luas penampangnya adalah seperti lingkaran. Maka A sama dengan 1/4 VD kuadrat. 1/4 VD kuadrat. Sehingga kita bisa mengetahui berapa besarnya nilai D. D sama dengan akar dari 4A per V. Mohon maaf, di sini seharusnya nilai V-nya adalah 3,14. Ya. Nilai A ini kita ambil dari jawaban yang pertama, yaitu 3,4 kali 10 pangkat min 6. Lalu dengan menyelesaikan proses matematikanya, kita dapatkan bahwa nilai diameter kawat tadi sekitar 2,1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Atau kalau kita rubah dalam satuan milimeter, nilainya adalah 2,1 milimeter. Nah, berarti soal pertama sudah bisa kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke soal kedua. Soal kedua menanyakan berapa besar penurunan tegangan listrik sepanjang kawat. Nah, kita mengetahui bahwa arus yang mengalir pada kawat sekitar 2 ampere. Persamaan kedua tentu berkaitan dengan hukum Ohm. Nah, hukum Ohm mengatakan ada kesebandingan antara tegangan dengan arus yang dikalikan dengan hambatan. Maka di sini kalau kita masukkan angkanya, arusnya 2 ampere, hambatannya 0,1, didapatkan bahwa, mohon maaf lagi, 0,2 volt. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita masuk bahasan kelima, yaitu tentang resistansi dan temperatur. Kita tahu bahwa nilai resistivitas sebuah logam akan berubah secara linear ketika adanya kenaikan suhu pada rentang tertentu. Nilai hambat jenis tadi dilambangkan dengan nilai rho. Maka, nilai hambat jenis tadi akan berubah ketika ada kenaikan suhu diberikan kepada material tadi. Ini persamaannya sebenarnya ada kemiripan dengan persamaan proses pemuaian logam, yaitu proses memuai panjang, memuai luas. Nah, maka itu ada kemiripan ternyata persamaannya. Di sini, rho adalah resistivitas pada beberapa suhu, rho 0 adalah resistivitas pada suhu 20 derajat Celcius, dan alfa adalah nilai koefisien suhu resistivitas. Nilai alfa bisa kita kembali ke slide sebelumnya. Alfa adalah nilai koefisien suhu. Masing-masing material memiliki nilai koefisien suhu yang berbeda-beda. Ini dia nilainya. Berarti kalau kita menyelesaikan soal, ketika kita tidak diketahui nilai koefisien alfanya, lalu nilai jenis materialnya diketahui, maka kita bisa mengacu kepada tabel koefisien suhu. Dengan persamaan seperti ini, jika dalam soal yang ditanyakan adalah berapa besarnya nilai koefisien suhu resistivitas material tadi, maka kita bisa memodifikasi persamaannya menjadi alfa sama dengan 1 per rho 0 dikali dengan delta rho per delta T. Delta rho itu sama dengan rho dikurang rho 0, yang merupakan perubahan resistivitas dalam interval suhu T kurang T0 atau delta T. Kita coba lanjutkan. Nah, karena hambat jenis material tadi juga berubah terhadap perubahan suhu, tentu hambatan material juga akan berubah terhadap perubahan suhu. Biasanya, semakin tinggi suhu,
maka semakin besar nilai hambatan benda. Untuk kebanyakan logam, nilai hambatan suhu biasanya memenuhi persamaan ini. R sama dengan R0 dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T. Sama dengan persamaan sebelumnya, hanya merubah nilai rho menjadi nilai R. Nah, grafik di bawah itu menjelaskan bagaimana perubahan hambatan pada logam dan elektrolit. Untuk material logam, biasanya ketika suhu dinaikkan, maka nilai hambatan logam tadi juga akan semakin naik secara linear. Berbeda dengan elektrolit, ketika suhu dinaikkan, terjadi pengurangan nilai hambatan. Begitu. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan resistansi dan temperatur. Sepotong kawat platina digunakan untuk menentukan hambatan suatu larutan. Nah, misalkan pada suhu 20 derajat Celcius, hambatan kawat tersebut 164,2 ohm. Lalu, kawat tersebut kemudian dicelupkan ke dalam larutan. Ternyata hambatannya meningkat menjadi 187,4 ohm. Yang ditanyakan di sini, berapa suhu larutan tersebut? Nah, dari soal dijelaskan bahwa jenis kawat yang digunakan adalah kawat platina. Kalau kita mengacu kepada tabel, maka nilai koefisien suhu resistansi untuk jenis kawat platina adalah 0,003927 per derajat Celcius. Nah, di sini yang ditanyakan adalah perubahan suhu. Sebelumnya, pada persamaan, R sama dengan R0 dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T atau T kurang T0. Yang ditanyanya adalah berapa nilai T-nya. Berapa nilai T-nya. Sehingga kita harus memodifikasi dulu persamaannya. Kita pindahkan nilai R0 sehingga R per R0 sama dengan 1 tambah alfa kali delta T. Lalu kita masukkan nilai hambatannya. Pada saat suhu tertentu nilainya adalah 147,4 sesuai dengan yang diketahui pada soal. Dan satu lagi adalah 164,2 yaitu pada saat suhu 20 derajat Celcius. Lalu nilai 1 ditambah dengan alfa. Alfa adalah yang telah diketahui pada soal juga, nilainya sudah ada. Lalu T kurang 20. Nilai 1 kita pindahkan ke samping sini sehingga dia menjadi 0,14. Ini dipindahkan lagi menjadi penyebut hasilnya 35,7. Sehingga didapatkan besarnya nilai suhu yang membuat nilai hambatan platina tadi menjadi 187,4 ohm adalah sekitar 55,7 derajat Celcius. Oke ya, saya lanjutkan. Ya, materi yang terakhir yaitu tentang energi dan daya listrik. Di sebelah kiri kita lihat ada sebuah rangkaian di mana terdiri dari sebuah baterai dan sebuah resistor. Baterai dihubungkan dengan resistor dengan sebuah kabel yang mana nanti nilai hambatan dari kabel tadi kita abaikan. Mari kita baca keterangannya. Sejumlah muatan positif atau Q bergerak searah jarum jam dalam rangkaian dari titik A Q melewati dalam rangkaian dari titik A menuju baterai dan melewati resistor lalu dia kembali ke A. Nah, ketika muatan bergerak dari A ke B melalui baterai, maka energi potensial dari muatan tadi akan meningkat sebesar delta V dikalikan dengan delta Q. Delta V adalah perbedaan potensial antara B dan A. Sedangkan di dalam baterai terjadi penurunan
energi potensial kimiawi. Mengapa? Karena baterainya kita gunakan. Jumlah penurunan energi kimiawi pada baterai tentu sama dengan kenaikan energi potensial yang dialami oleh muatan tadi. Lalu, ketika muatan bergerak dari C ke D melalui resistor, muatan tadi mengalami kehilangan energi potensial listrik. Mengapa? Karena bertabrakan dengan atom dalam resistor. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa fungsi dari resistor adalah sebagai penghambat jalannya arus listrik, penghambat jalannya muatan listrik. Berarti, karena ada tabrakan antar muatan listrik tadi dengan atom dalam resistor, maka terjadilah energi internal di dalam resistor ini. Kita lanjutkan. Berapa besar energi potensial yang hilang saat muatan Q melalui sebuah resistor tadi? Tentu sebanding dengan besarnya waktu yang dilewatinya. Berapa waktu yang terpakai? Perubahan energi potensial dibagi dengan perubahan waktunya tentu sama dengan delta Q dikalikan dengan delta V dibagi dengan delta T. Ini adalah energi potensial tadi. Nah, kita tahu dalam definisi paling awal tadi, arus adalah perubahan muatan listrik per satuan waktu. Maka ini kita bisa rubah menjadi I. Tapi, ketika muatan kembali melewati baterai, dia akan kembali mendapatkan energi. Muatan akan kembali mendapatkan energi potensial ketika melewati baterai. Nah, kita lanjutkan. Karena laju, di mana muatan listrik kehilangan energi, sama dengan daya yang dikirimkan ke resistor, atau yang kita sebut tadi sebagai energi internal, maka besarnya daya yang dimunculkan tadi sama dengan arus yang dikalikan dengan perubahan beda potensial. Jika perubahan beda potensial adalah I dikalikan dengan R untuk resistor, sehingga kita bisa mengetahui berapa daya yang dialami resistor tadi, atau powernya. P sama dengan I dikali dengan R, atau I kuadrat R. Atau ketika kita ingin merubah nilai I menjadi V per R juga bisa, maka bisa dibuat menjadi persamaannya P sama dengan delta V kuadrat per R. Satuan untuk daya listrik adalah watt. Oke, saya pikir bahasan hari ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.